Pemirsa, sampai kapan pedagang akan mogok berjualan daging sapi? Apa penyebabnya serta imbasnya kepada masyarakat? Sudah bergabung bersama kami Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak April, Mbak Stefani. Baik Pak, tujuan dari aksi mogoknya ini apa sih Pak, dan alasan utamanya apa? Ya, mogok ini adalah bagian dari protes kita terhadap pemerintah atau pemegang regulasi ya, tentang pentingnya pemerintah ikut bersama-sama mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pedagang kami. Nah, ini sedang terjadi di pedagang daging. Kemarin pedagang kedelai, sekarang pedagang tahu tempe, sekarang pedagang daging. Karena apa? Karena memang pasca Natal dan Tahun Baru itu lonjakannya semakin tidak wajar. Pertama itu. Yang kedua, diiringi dengan daya beli masyarakat yang menurun, kurang lebih sekitar 50%. Kita bisa bayangkan, pembeli menurun, harga naik. Sedangkan kami harus menjual dengan harga yang sama. Karena tuntutan pembeli itu, kalau enggak mereka nggak akan beli. Nah, kalau itu berjalan sehari kita rugi, mungkin tidak ada masalah, Mbak. Tapi kalau ruginya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, ini bagian dari kekesalan kami terhadap pemerintah. Tetapi kami mencoba akan mendorong agar pedagang melakukan komunikasi ulang, ya, diskusi ulang tentang langkah-langkah apa yang secara mandiri bisa kita lakukan. IKAPI akan memfasilitasi bersama dengan teman-teman anggota kami pedagang daging yang ada di DKI Jabodetabek untuk mencari solusi sebenarnya titik mana sih celah kenaikan itu ada di mana? Apakah di feedlotter kah? Apakah di RPH kah? Atau antara feedlotter sampai ke RPH ini ada pihak lain? Nah, ini sesungguhnya yang ingin kami diskusikan secara bersama-sama. Belum ada ruang bicara dengan pemerintah, Pak Abdullah? Sudah ada ruang bicara dengan pemerintah, tetapi saya harus akui, Mbak, bahwa pemerintah belum bisa berbuat banyak melakukan intervensi terhadap orang-orang yang melakukan distribusi dari hulu sampai hilir. Alasannya apa dari pemerintah? Ya, alasannya mereka masih harus cari tahu, harus dalami dan manggil dan seterusnya. Apakah ada hubungannya dengan stok daging yang ada di dalam negeri, Pak? Stok daging di dalam negeri informasinya tidak ada masalah. Ya, memang ini bermula dari impor Australia yang membatasi stok ke Indonesia karena banyaknya permintaan dari negara-negara lain. Apakah karena itu saja? Karena memang permintaan nggak banyak, Mbak. Daya beli masyarakat kita 50% turunnya. Kita ini pedagang itu hanya melayani warung rumahan. Seperti pedagang bakso yang tadi, terus nasi padang, ya kayak gitu-gitu ya, warung-warung rumahan. Untuk konsumsi rumah itu cukup minim dan cukup jauh ya, drastis. Nah, karena ini terjadi dan terus terjadi setiap harinya sehingga kami nggak kuat. Bahkan sebagian pedagang sudah mengeluh ke kami, sudah memecat beberapa karyawannya. Mereka sekarang datang sendiri ke pasar, mereka jual sendiri karena memang nggak nutup gitu. Belum ada solusi juga dari pemerintah seperti apa, atau mungkin saran dari Ikatan Pedagang mungkin, Pak? IKAPI menyarankan KPPU dan Satgas Pangan melakukan cross-check ulang tentang jalur distribusi dan potensi menaikkan harganya ada di mana. Kalau memang Kementerian kesulitan, Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan kesulitan, kami mendorong KPPU sesegera mungkin, karena 4 tahun, 5 tahun yang lalu pernah terjadi hal serupa, KPPU dan Satgas Pangan turun, mereka menelusuri dan bisa selesai. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak TB Mufti Sanjaya, Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Sanjaya. Sore. Baik, Pak, apa sebenarnya tuntutan para pedagang daging dengan melakukan aksi mogok selama 3 hari? Ya, tuntutannya yang mendasar adalah tersedianya kembali pasokan sapi untuk para pedagang dan segera mengembalikan harga dari lonjakan yang luar biasa atau sudah sangat tidak masuk akal para pedagang. Harganya ini sudah tidak terkontrol. Lonjakan harga ini sudah terjadi sejak kapan, Pak Mufti?
sebenarnya sejak tahun lalu setelah Hari Raya Idul Fitri. Cuman trennya semakin naik dan naik itu 4 bulan lalu. 4 bulan lalu ke belakang. Tidak khawatir Pak, pelanggan akan beralih ke swalayan? Ada khawatiran itu, ada. Cuman kan memang semua punya basis konsumen masing-masing ya. Karena ada tetap yang masyarakat menggemari datang ke pasar tradisional karena suasananya, kearifan lokalnya, tradisinya. Semua ada bagiannya masing-masing. Walaupun kami khawatir retail modern akan merebut langganan kami ya, konsumen kami, ketika kami tidak bisa menyediakan pasokan daging di pasar tradisional atau pasar becek, wet market seperti itu. Baik, Pak Mufti, apakah sudah ada upaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah? Terhitung tanggal 11 bulan Januari, kami berkirim surat ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan. Sambil kami menembuskannya ke Polda Metro Jaya dan ke kantor staf kepresidenan. Tapi setelah ditunggu 1 minggu, surat kami tidak ada jawaban, tidak ada tanggapan. Maka kami dituntut oleh para pedagang dari beberapa perwakilan untuk menggelar rapat. Dan terjadilah rapat itu per tanggal 17 di Taman Mini Indonesia Indah yang diwakili oleh Tangerang, Bekasi, Jakarta Timur, Utara, Barat, Selatan, kumpul semua dan memutuskan tidak menunggu lagi jawaban dari kementerian terkait. Tapi pedagang mempunyai ide atau mempunyai pandangan bahwa kita harus berhenti berjualan sementara 3 hari. Kami tidak katakan mogok, tapi libur berjualan selama 3 hari agar pemerintah benar-benar mengajak kami untuk bicara, bertanya kepada kami apa keluhannya, kendalanya, keinginannya, apa yang terjadi di bawah, di RPH, hanya seperti itu keinginan pedagang. Dalam masa libur berjualan ini Pak, apakah sudah ada tindakan dari pemerintah atau jawaban dari pemerintah? Belum, sampai sekarang belum. Belum ada. Baik, Pak Mufti dan Pak Mansuri. Sementara itu, beberapa saat yang lalu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan membuka ruang dialog bagi asosiasi pedagang agar bisa menurunkan harga daging sapi, dan KSP pun menawarkan asosiasi pedagang untuk berdiskusi dengan pihak istana untuk mencari solusi menurunkan harga daging sapi. Kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Muldoko. Kalau mereka datang pasti kami terima ya. KSP akan selalu menerima berbagai aspirasi itu, dan yang paling penting adalah kita carikan solusinya. Seperti kemarin persoalan kedelai juga seperti itu ya, harus ada langkah-langkah cepat di lapangan. Tapi memang harga daging ini cukup tinggi ya harganya. Saya sudah dengar antara 130-an ribu ya. Itu memang saya berharap mereka bisa kita ajak konsultasi ya, kita ajak bicara, nanti kita cari bagaimana jalan keluarnya begitu ya. Karena ini berkaitan dengan asosiasi begitu. KSP sangat terbuka untuk menerima mereka. Ya. Baik, kita kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, kalau Pak Mufti tadi mengatakan belum ada tindakan dari pemerintah atau mengajak ruang bicara. Kalau dari Pak Abdullah, sudah adakah tindakan dari pemerintah untuk membuka ruang bicara kembali pasca libur berjualan ini? Mbak April dan Mbak Stefani, saya harus sampaikan bahwa pola koordinasi Kementerian Perdagangan di periode ini agak berbeda dengan 10 tahun yang lalu, 2 kali Menteri Perdagangan. Dulu itu kita selalu datang koordinasi, semua asosiasi, semua pengusaha, semua kelompok, entah itu profesi, itu selalu diajak koordinasi. Itu rutin setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, kali ini memang agak berbeda, agak unik ya, bahwa Kementerian Perdagangan menutup ruang komunikasi, tidak menutup ruang komunikasi, lambat berkomunikasi. Jika sekarang kayak kedelai tinggi, pedagang tempe dan tahu mogok, baru mereka kasakusuk mencari kami. Sama seperti daging, begitu mogok baru berhenti berjualan, baru mereka mencari solusi masalahnya di mana dan cari solusinya. Menurut kami ini adalah
pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu kalau ada api baru dipadamkan. Kami berharap tidak begitu. Harus ada koordinasi aktif dengan seluruh asosiasi, dengan seluruh pengusaha, dengan seluruh kelompok usaha, agar tahu, oh di kuartal ini yang akan jadi masalah adalah cabai, kedelai, dan daging. Di kuartal berikutnya akan ada masalah sesuai dengan curah hujan yang tinggi atau kemarau. Ini harus dibedah bersama-sama agar bisa dicarikan solusi. Tidak sekarang dicarikan solusinya, tapi jauh-jauh hari. Apalagi teman-teman Asosiasi Pedagang Daging sudah mengirim surat, sudah menyampaikan keluhan, sudah minta pertolongan, tetapi tidak juga direspon. Ini adalah bagian dari kekesalan kami pedagang, kegaluhan kami, kegundahan kami pedagang yang tidak mendapatkan payung dari pemerintah, tidak dapat respon positif dari pemerintah. Nah pas giliran mau berhenti berjualan, baru mereka kasakusuk cari solusi. Ini terlambat. Sudah cukup transparan belum sih Pak Abdullah, pemerintah dengan para pedagang yang ada? Saya pikir tidak ya. Ukurannya dari HET. Pemerintah itu mempersiapkan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi itu tidak sesuai dengan faktanya, Mbak. 120 HET-nya di bawah, HET-nya yang ditetapkan 120, tapi faktanya nggak bisa kami nutup 120. Pasti rugi. Begitu juga cabai, HET-nya cuma 33, tapi faktanya 90.000. Begitu juga kedelai. Nah ini masalah yang harus diselesaikan pemerintah. Harus dipersiapkan grand design, grand strategi. Setiap bulan itu konsumsinya berapa, produksinya berapa, satu kuartal itu berapa. Nah kekurangan kita dari mana, kita ngambil dari mana, subsidi silangnya dari mana, apakah impor dan seterusnya. Begitu ini ya harus Pak Abdullah. dipersiapkan. Betul. Baik. Kita ke Pak Mufti, apakah sependapat dengan Pak Abdullah? Belum adanya transparansi dari pemerintah? Secara garis besar sependapat ya, terutama terkait tingkat kesalahan pedagang yang memang kami tidak memiliki dipayungi sebagai anak oleh Kementerian Perdagangan. Contoh yang terakhir saja kami berkirim surat dari terhitung tanggal 11. Ketika kami mengadakan mogok pedagang malam Rabu kemarin, tanggal 19 mau masuk tanggal 20, mereka dadakan kirim surat undangan ke kami jam 8 pagi untuk hadir jam 12.30 siang. Itu kami ini ribuan pedagang daging, 4.400, beserta Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, totalnya 12.000. Seakan-akan dipermainkan. Toh kami kirim surat tanggal 11 tidak dibalas-balas, tapi mereka tiba-tiba kami mau aksi nanti malam, langsung undang kita jam pagi jam 8 dengan ditentukan waktunya jam 12. Nah ini suatu ketidakadilan dari birokrasi kita terhadap pelaku usaha kecil dan menengah untuk di pasar-pasar tradisional seperti para pedagang daging ini. Baik, Pak Mufti, dengan harga eceran tertinggi 120.000 yang tadi dikatakan Pak Mansuri ini masih terlalu tinggi, solusi yang diinginkan ini pemerintah meninggikan harga eceran atau merendah atau menurunkan harga daging dari pemotongan? Kami menolak dua-duanya. Mau menurunkan harga eceran, mau menaikkan harga eceran. Contoh, ada selebaran saat ini, baru kami terima jam 1 siang, selebaran dari hasil notulensi rapat di Kemendak yang menyatakan Kemendak menaikkan harga eceran tertinggi di angka Rp 130.000 per kilogram. Kami menolak sangat menolak. Nah, solusi dari kami adalah memenuhi pasokan kebutuhan sapi dalam negeri. Ambillah sapi itu dari negara Australia, Brazil, Meksiko misalnya sebagai alternatif, buka keran impornya. Jangan bergantung ke Australia yang sedang menikmati harga pembelian sapinya tinggi dari negara Vietnam, negara tetangga, negara Asia Tenggara. Gitu. Sementara Indonesia beli sapinya kan berani belinya murah. Akhirnya baik, kita tunggu bersama-sama tentunya langkah cepat dari pemerintah agar tidak merugikan pedagang maupun juga konsumen daging sapi tentunya. Terima kasih Pak Mufti dan Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.